Shalom saudara, pagi hari ini mari kita bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya yang sungguh besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, haleluya, kita pujikan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita pujikan sekali lagi. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan nama-Mu Tuhan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur kami untuk kemuliaan-Mu, untuk meninggikan nama-Mu. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang luar biasa ya Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan dalam setiap hidup kami, keluarga kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai hari ini Tuhan, atas kami hari ini hanya bersama-Mu saja ya Tuhan. Kiranya setiap firman-Mu hari ini Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikannya. Hari Tuhan Yesus, Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menikmati akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar bersama-sama
dari Injil Matius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang-orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli Taurat kepada bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memasuki tahun 2025 ini di dalam kasih setia Tuhan. Kita benar-benar bisa menikmati akan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Yang pertama saudara, kita akan belajar ada 4 hal yang dimiliki oleh orang-orang Majus. Yang pertama, mereka itu berani mempercayai dan melakukan firman Tuhan. Buktinya apa saudara? Saya percaya saudara, mereka ini adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar. Bahkan dikatakan mereka adalah ahli astrologi. Ada yang berkata mereka itu adalah golongan raja-raja. Ya, mereka itu raja-raja dari timur. Dan saya percaya bukan sebuah kebetulan mereka melakukan sebuah perjalanan. Dan tentunya saudara, kalau saya perhatikan bersama-sama, kalau kita belajar mengenai sejarah tentang kelahiran Kristus, jarak dari nubuatan Nabi sampai akhirnya Kristus dilahirkan itu kurang lebih 500 tahun. Dan saya percaya orang-orang ini, orang-orang Majus ini pastilah mereka itu pernah membaca dan mempelajarinya. Sehingga ketika ada sebuah penampakan bintang yang bagi mereka itu sesuatu bintang yang langka saudara, mereka bisa mengambil sebuah keputusan, kesimpulan bahwa ada seorang raja yang luar biasa yang sedang dilahirkan. Akhirnya apa saudara? Mereka meninggalkan tempat tinggal mereka meninggalkan kenyamanan mereka untuk pergi mencari seorang anak yang baru dilahirkan tersebut. Dan akhirnya saudara, mereka sampai kepada Yerusalem. Dan ketika sampai di Yerusalem, mereka bertanya di manakah anak yang baru lahir itu, raja yang baru lahir itu saudara. Dan seketika itu juga mereka berjumpa dengan Raja Herodes. Mereka dijumpai oleh Herodes. Karena apa? Herodes juga ingin tahu mengenai kelahiran sang raja yang luar biasa itu, saudara. Lalu apa yang dikatakan oleh Raja Herodes? Raja Herodes sebelumnya bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan berkata dan bertanya di mana anak itulah dilahirkan. Lalu diambil sebuah kesimpulan di Bethlehem menurut firman yang disampaikan oleh para nabi. Dan apa yang didapatkan Herodes dari para ahli Taurat itu disampaikan kembali kepada orang-orang Majus. Kita lihat saudara, mereka percaya akan tempat dan letak di mana anak itu dilahirkan. Buktinya setelah mereka disuruh Herodes pergi ke Bethlehem, mereka melangkahkan kaki mereka ke tempat itu. Dan singkat cerita mereka berjumpa dengan Bethlehem. Mari hari-hari ini saudara, bagaimana kita bisa menikmati akan kasih setia Tuhan. Mari hidup di dalam firman-Nya. Percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu dikatakan, firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah perkataan Allah.
apapun firman yang datang kepada kita hari-hari ini, mari jangan pernah berhenti sampai kepada kita mendengar, tapi belajar untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Seperti orang-orang Majus, akhirnya mereka melakukan firman Tuhan, bukan hanya mempercayai, sehingga mereka boleh berjumpa dengan seorang raja yang luar biasa. Firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman, maka iman kita itu akan tumbuh. Dan iman yang tumbuh itu ketika kita kerjakan, maka iman itu, firman itu akan berbuah dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari di tahun ini 2025 berani lebih lagi mempercayai dan melakukan akan firman Tuhan. Lalu yang kedua saudara, apa yang dimiliki oleh orang-orang Majus? Coba kita lihat di Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11a. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Yang kedua saudara, orang-orang Majus itu adalah orang yang menyembah kepada Tuhan. Mereka akhirnya menyembah Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya kata menyembah itu dari kata proskuneo. Saudara, proskuneo itu artinya mencium. Jadi tekanannya di sini adalah mari di tahun ini bangun penyembahan kita. Berbicara mengenai keintiman kita dengan Tuhan, membangun kedekatan dengan Tuhan. Kalau di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita membangun keintiman dengan Tuhan di tahun ini saudara, tingkatkan keintiman dengan Tuhan, maka kita akan menerima tuntunan pimpinan, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Lalu yang ketiga saudara, apa yang dimiliki oleh orang-orang Majus? Dikatakan di Matius 2 ayat 11 bagian B. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka berani mempersembahkan yang terbaik. Mereka mempersiapkan persembahan yang luar biasa saudara. Mereka benar-benar memberikan sesuatu yang berharga. Ya, kalau bagi kita apa implementasinya saudara? Coba kita lihat bersama-sama di Roma 12 ayatnya yang pertama. Itu berbicara apa? Sesuatu yang berharga dalam hidup kita adalah mempersembahkan kehidupan kita, mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Artinya mari bawa hidup kita di tahun ini benar-benar menjadi persembahan bagi Tuhan. Menjadi benar-benar kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Lalu yang keempat, apa yang dimiliki oleh orang-orang Majus? Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini berbicara mengenai apa? Pertobatan, metanoia, pembaharuan pikiran. Jadi mari di tahun 2025 ini miliki pembaharuan pikiran senantiasa di dalam Tuhan. Sehingga apa? Kita benar-benar boleh memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran kita lagi, tapi memiliki pikiran Kristus. Orang-orang Majus pulang meninggalkan Bethlehem, tidak melalui jalan yang semula, tetapi oleh sebuah mimpi dituntun untuk meninggalkan lewat jalan lain. Demikian juga dengan kita, mari miliki pertobatan yang sejati, pembaharuan pikiran itu akan memperbarui tindakan dan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan. Saya percaya 4 hal ini ketika ada dalam hidup kita, maka kita bisa menikmati akan kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi berkat kekuatan bagi setiap kita. Haleluya. Amin.